Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, sebelumnya perkenalkan saya Pinkan Najwa dengan NPM 21140710008 dari Prodi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dibuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir listrik dan elektronika di semester 2. Di video kali ini saya akan membahas salah satu komponen elektronika yang pastinya sering kita dengar, yaitu kapasitor. Sebelum dilanjut, mari kita ulas apa itu komponen elektronika. Apa itu komponen elektronika? Jadi, komponen elektronika adalah sebuah elemen dasar untuk membentuk serangkaian pada perangkat elektronik dan biasanya akan dikemas dalam bentuk diskrit pada terminal penghubung. Jadi, setiap komponen elektronik juga memiliki fungsinya dalam sejumlah komponen elektronik yang akan bertindak sebagai inhibitor, sebagai filter, dan dapat juga berguna sebagai kontrol pada elektronika. Komponen elektronik terdapat nilai dan tipe masing-masing, sehingga dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang diinginkan dari perancang sirkuit elektronik. Lalu, berdasarkan karakteristiknya, komponen elektronika diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu komponen elektronika aktif dan komponen elektronika pasif. Dalam topik utama yang akan dibahas yaitu kapasitor yang masuk dalam komponen elektronika pasif. Nah, itu dia penjelasan tentang komponen elektronika. Langsung saja ke topik utama kita, yaitu kapasitor. Kapasitor atau biasa disebut dengan kondensator yang dalam rangkaian elektronika dilambangkan dengan huruf C adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday. Satuan kapasitor disebut farad. 1 farad sama dengan 9 kali 1011 cm3, yang artinya luas permukaan kepingan tersebut. Lalu selanjutnya, struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki elektroda metalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Nah, muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif, dan sebaliknya, muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Di alam bebas, fenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif di awan. Lalu selanjutnya ada fungsi kapasitor. Jadi dalam kapasitor ini terdapat bermacam-macam fungsi yang ada di dalam sebuah kapasitor. Antara lain yang pertama untuk menyimpan arus dan tegangan listrik sementara waktu. Lalu yang kedua, untuk menyaring atau memfilter di dalam sebuah rangkaian elektronika, misalnya power supply atau adaptor. Yang ketiga, sebagai penghilang bouncing atau percikan api jika dipasang pada saklar. Yang keempat, menjadi kopling antara rangkaian elektronika satu dengan rangkaian elektronika lainnya. Yang kelima, untuk menghemat daya listrik jika dipasang pada lampu neon. Yang keenam, untuk isolator atau penahan arus listrik untuk arus DC atau searah. Yang ketujuh, menjadi konduktor atau menghantarkan arus listrik untuk arus AC atau bolak-balik. Yang kedelapan, sebagai perata gelombang tegangan DC pada rangkaian pengubah tegangan AC ke DC atau adaptor. Yang kesembilan, untuk osilator atau pembangkit gelombang AC dan lain-lain. Next, kita ke jenis-jenis kapasitor. Nah, di kapasitor ini berdasarkan bahan isolator dan nilainya, kapasitor dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kapasitor nilai tetap atau fixed kapasitor dan kapasitor nilai berubah atau variable kapasitor. Jadi, berikut ini penjelasan tentang
tentang jenis-jenis kapasitor tersebut. Yang pertama, kapasitor nilai tetap atau fixed kapasitor. Jadi, fixed kapasitor adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya tetap atau konstan dan tidak dapat diubah-ubah. Oleh karena itu, kapasitor jenis ini disebut juga dengan kapasitor nilai tetap. Kapasitor nilai tetap terdiri dari dua jenis, yaitu kapasitor polar dan kapasitor non-polar. Berikut ini penjelasan dari masing-masing jenis kapasitor tersebut. Yang pertama, kapasitor polar. Dari kapasitor polar ini ada beberapa jenis. Ada kapasitor elektrolit, yaitu kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit, dan kebanyakan kapasitor jenis ini memiliki bentuk seperti tabung. Kapasitor elektrolit adalah nama lain dari elektrolit kondensator yang biasa disebut dengan singkatan ELCO. Kapasitor jenis ini merupakan kapasitor polar atau memiliki kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif pada kaki-kakinya. Kaki-kaki yang panjang merupakan kutub positif dan kaki yang pendek atau kaki yang memiliki tanda khusus adalah kutub negatif. Kapasitor elektrolit ini sering dipakai dalam rangkaian elektronika yang memerlukan kapasitansi yang tinggi. Lalu yang kedua ada kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum memiliki kemiripan dengan kapasitor elektrolit, yaitu juga memiliki dua buah kutub positif dan kutub negatif, serta bahan isolatornya pun terbuat dari elektrolit. Disebut dengan kapasitor tantalum karena kapasitor jenis ini terbuat dari bahan logam tantalum sebagai terminal anodanya positif. Kapasitor tantalum dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitor elektrolit dan kapasitor lainnya. Selanjutnya kita ke kapasitor nonpolar. Yang pertama, di kapasitor nonpolar ini terdapat kapasitor keramik. Dinamakan kapasitor keramik karena jenis kapasitor ini bahan isolator atau dielektriknya terbuat dari keramik, dan kebanyakan kapasitor keramik berbentuk bulat tipis dan persegi empat. Kapasitor keramik tidak memiliki polaritas atau kutub, sehingga dalam pemasangannya tidak masalah apabila terbalik, karena tidak akan meledak seperti halnya kapasitor elektrolit yang memiliki kutub. Kapasitor ini cukup stabil sehingga sering digunakan dalam rangkaian elektronika. Kapasitor keramik memiliki bentuk dan ukuran yang bermacam-macam, dan biasanya nilai kapasitansi dari kapasitor ini dituliskan dengan kode warna. Namun ada juga yang dituliskan langsung dengan angka pada badan kapasitor tersebut. Yang kedua jenisnya yaitu ada kapasitor polyester. Kapasitor polyester adalah jenis kapasitor yang isolatornya terbuat dari bahan plastik. Pada umumnya kapasitor polyester berbentuk segi empat atau kecil dan tipis. Kapasitor ini tidak memiliki polaritas atau kutub, sehingga pemasangannya tidak akan sulit dan nilai kapasitansinya biasanya tertera dalam kode warna. Yang ketiga ada kapasitor mika. Kapasitor mika adalah jenis kapasitor yang bahan isolator atau dielektriknya terbuat dari mika. Kapasitor mika merupakan kapasitor generasi pertama yang masih tetap eksis dan sering digunakan karena memiliki keandalan yang tinggi di samping sifatnya yang stabil dan toleransinya yang rendah. Kapasitor mika juga dapat dipasang bolak-balik karena tidak memiliki polaritas atau kutub. Yang keempat ada kapasitor film. Kapasitor film adalah jenis kapasitor yang bahan dielektrik atau isolatornya terbuat dari bahan logam film. Nilai kapasitansi dari kapasitor jenis ini ditandai dengan kode warna berupa gelang, dan cara pembacaannya hampir sama dengan pembaca kode warna resistor. Yang kelima ada kapasitor kertas. Kapasitor kertas adalah kapasitor yang terbuat dari kertas pada bahan isolatornya. Jadi kapasitor jenis ini tergolong kapasitor generasi pertama juga, di mana pada waktu itu masih menggunakan tabung hampa, namun kapasitor kertas saat ini penggunaannya sudah jarang ditemukan. Dalam pemasangannya, kapasitor ini tidak menjadi masalah apabila terbalik,
dalam rangkaian elektronika karena tidak memiliki kutub atau polaritas. Yang kedua, jenis kapasitor yang kedua, kapasitor nilai berubah atau variabel kapasitor. Jadi, variabel kapasitor atau kapasitor nilai berubah adalah jenis kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dalam rangkaian elektroniknya ataupun sesuai keinginan penggunanya. Variabel kapasitor terbagi menjadi 3 jenis, yaitu variabel kondensator atau VARCO, timer, dan kapasitor aktif atau CDS. Yang pertama, variabel kondensator atau VARCO. Variabel kondensator ini merupakan jenis kapasitor yang lebih besar dibandingkan dengan kapasitor tetap serta memiliki nilai kapasitansi yang lebih besar pula. Nilai kapasitansi VARCO berkisar antara 100 mikrofarad sampai 500 mikrofarad. Yang kedua, ada timer. Timer merupakan jenis kapasitor yang dikembangkan dari jenis kapasitor variabel sebelumnya sehingga memiliki bentuk yang lebih kecil dan dibutuhkan sebuah obeng kecil untuk memutar poros agar nilai kapasitansinya dapat berubah. Kapasitor timer terdiri dari dua buah plat logam yang dipisahkan oleh selembah mika dan terdapat sebuah skru yang dapat mengatur jarak kedua buah plat logam sehingga nilai kapasitansinya menjadi berubah. Yang ketiga ada kapasitor aktif atau CDS. Kapasitor aktif merupakan sebuah perkembangan teknologi di bidang elektronika di mana kapasitor aktif ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan fungsi yang lebih baik. Kapasitor bersifat aktif artinya kapasitor ini dapat mengalirkan muatan listrik apabila terkena cahaya, baik sinar matahari maupun cahaya dari sumber lainnya. Selanjutnya kita masuk ke kapasitansi. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Jadi Coulombs pada abad 18 menghitung bahwa satu coulomb sama dengan 6,25 dikali 1018 elektron. Kemudian Michel Faraday membuat postulat bahwa kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulombs dengan rumus yang dapat ditulis Q sama dengan C dikali V, yang mana Q merupakan muatan elektron dalam C atau coulombs, lalu C merupakan nilai kapasitansi dalam F atau farad, dan V merupakan besar tegangan dalam V atau volt. Next kita ke rangkaian kapasitor. Jadi rangkaian kapasitor ada dua, yaitu rangkaian kapasitor seri dan paralel. Yang pertama yaitu rangkaian kapasitor secara seri akan mengakibatkan nilai kapasitansi total semakin kecil. Berikut contoh gambar kapasitor yang dirangkai secara seri beserta rumusnya, yaitu 1 per total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Lalu yang kedua yaitu rangkaian kapasitor paralel. Rangkaian kapasitor secara paralel ini akan mengakibatkan nilai kapasitansi pengganti semakin besar. Di bawah ini contoh gambar kapasitor yang dirangkai secara paralel beserta rumusnya, yaitu C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Baiklah, itu tadi penjelasan materi tentang kapasitor dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan ataupun kesalahan dalam membaca, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.